Kamu kenapa? Sama buat kondisi begini, aku demam sama menggigil terus. Kalian tahu nggak itu gejala apa? Itu gejala rabies. Nah, jadi rabies itu adalah penyakit infeksi dari virus yang menyerang sistem saraf pusat. Nah, rabies ini bahaya banget kalau nggak segera ditangani. Jadi rabies itu disebabkan sama virus rabies yang ditularkan lewat gigitan dan cakaran dari hewan-hewan seperti anjing, kucing, monyet, kelelawar, dan hewan-hewan lainnya yang tertular. Kalian tahu nggak 98% kasus rabies di Indonesia itu disebabkan sama gigitan anjing yang terinfeksi loh. Jadi virus rabies ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui luka gigitan. Nah, habis itu virus rabies ini akan bertambah banyak di jaringan otot di sekitar gigitan. Habis itu, si virus-virus ini dia akan berikatan sama reseptor yang menghubungkan antara otot dan syaraf. Kira-kira kayak gitu. Habis virusnya ke saraf, dia bakal nimbulin gejala-gejala. Gejala awalnya bisa demam, sakit kepala, sakit otot, rasa kesemutan, rasa kayak kebakar, nafsu makannya turun, terus gejala lainnya juga ada. Yang lebih parahnya itu takut air, takut cahaya, kejang, halusinasi, hipersalivasi, dan lainnya lagi. Bahkan dia bisa bikin gelisah, bingung, insomnia, dan juga lebih agresif. Dan paling parahnya lagi, kalau sudah menyerang sistem pernapasan dan sistem jantung, kalian bisa meninggal. Apa sih yang harus kalian lakuin di rumah kalau misalkan kalian digigit sama hewan liar? Yang pertama, kalian harus cuci luka dulu dengan air mengalir dan dengan sabun. Ya selama 15 menit kurang lebih, gunanya itu untuk membersihkan jaringan luka supaya terhindar dari infeksi. Yang kedua, kalian gunakan cairan antiseptik contohnya kayak povidone iodine ataupun alkohol 70%. Kalau misalkan udah, kalian harus ke fasilitas kesehatan supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk pencegahan supaya rabies tidak berkembang lebih lanjut. Penanganannya adalah bila hewan itu lari atau tidak tertangkap, kita harus bedakan lukanya. Ada luka yang berat sama ada luka yang ringan. Kalau misalnya luka yang berat, kita berikan VAR, yaitu vaksin anti rabies, dan SAR, serum anti rabies. Sedangkan kalau misalnya lukanya ringan, kita hanya berikan vaksin anti rabies. Sambil menunggu spesimen ototnya dilakukan di laboratorium, setelah kita melihat hasil dari laboratorium itu positif, kita akan lanjutkan dengan vaksin anti rabies. Sedangkan kalau misalnya hasilnya negatif, kita berhentikan tuh vaksin anti rabiesnya. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian udah digigit nih, tapi hewannya itu udah berhasil diamankan atau ditangkap. Nah, itu kita harus observasi dulu hewan yang digigit kalian selama 10-14 hari. Nanti kita juga cek luka kita itu tipe yang resiko tinggi atau resiko rendah. Kalau misalkan yang resiko tinggi, itu tuh kalau misalkan kegigit di daerah ekstremitas atau di jari-jari tangan atau di jari kaki atau nggak di alat genital, dan juga ada di daerah di bahu ke atas, itu kayak leher dan kepala. Dan kalau misalkan gigitannya itu banyak, luas, dan juga dalam, itu yang masuk yang resiko tinggi. Sedangkan kalau misalkan yang resiko rendah, itu kalau misalkan gigitannya cuma menimbulkan ekskoriasi atau enggak luka-luka lecet aja. Nah, nanti penanganannya itu beda. Kalau misalkan dia yang berat atau resiko tinggi, itu tuh kita harus segera minta vaksin atau kita kasih antigen dari rabiesnya ini. Sedangkan kalau misalkan dia yang ringan, kita jangan langsung kasih vaksin, tapi kita observasi dulu sampai 10-14 hari, kita nunggu hasil. Nah, nanti kalau misalkan hasilnya udah ada, misalkan tadi kita udah resiko tinggi kan, kita udah divaksin kan. Nah, itu kita lihat hewannya mati atau tidak. Kalau misalkan hewannya mati, itu berarti kita harus melanjutin vaksinnya sambil nunggu hasil laboratorium dari si cairan otot. Sedangkan kalau misalkan setelah kita tunggu itu hewannya mati, nah berarti hewannya hidup, berarti itu kita nggak usah ngasih vaksinnya lagi, stop aja. Nah, kalau misalkan dia yang resiko rendah tadi kan belum divaksin, terus hasilnya udah ada nih. Kalau hewannya mati, kita sama kayak yang resiko tinggi, itu kita kasih ke vaksin sambil kita nunggu hasil dari laboratorium. Sedangkan kalau misalkan hewannya tidak mati, berarti nggak apa-apa, nggak usah kita kasih vaksin. Nah, nanti kalau misalkan hasil laboratorium udah keluar, kalau dia positif, itu berarti harus kita lanjutin nih si vaksinnya. Sedangkan kalau dia negatif, kita stop aja sih vaksinnya. Gitu dia pencegahan dari rabies.
Nah, kalau kegigit anjing liar kayak tadi, jangan lupa dilakuin langkah-langkah penanganannya biar kita nggak ada gejala-gejala kayak tadi. Nah, segitu aja dari kita. Bye!